Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1400-1400 anggota Istana Naga datang menjemput saudara-saudara dan membawa mereka pulang. Mulai persidangan. Saat keempat kata ini terdengar di langit, hati semua orang bergetar. Setelah perintah tanpa beban dikeluarkan, semua orang, termasuk penguasa kota, harus dipimpin oleh pemegang token. Tanda seru, tanda seru. Semua ahli dan keluarga kota yang riang memandang Tuan Kota Muda yang berdiri di depan. Tuan Kota Muda, siapa yang ingin kamu bunuh? Katakan saja dan kami akan membunuh mereka. Seorang seniman bela diri kosong yang berwawasan berteriak dengan sikap menjilat. Potong menjadi 8 bagian atau dieksekusi dengan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tuan Kota Muda, hanya sepatah kata dari Anda dapat memprovokasi orang-orang di kota Xiaoyao kami dan membuat mereka memohon kematian. Itu benar. Tak seorang pun dalam radius 100.000 kilometer ini memiliki kemampuan untuk menjadi begitu sombong di kota Xiaoyao kita. Suara para ahli terdengar satu demi satu. Mata mereka menyapu Wang Xian dan sisanya yang dikelilingi. Sedikit rasa dingin muncul di wajah mereka. 59 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Apakah ini seluruh kekuatan kota Xiaoyao? Benar-benar menakutkan. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari Naga dan Phoenix Empire, kan? Selain itu, ini bahkan tidak termasuk wali kota Xiaoyao. Para ahli dari berbagai dinasti dan sekte melihat sekeliling dengan kaget, hati mereka dipenuhi keheranan. Suara mendesing. Pada saat ini, Tuan Kota Muda perlahan mengangkat lengan di tangannya. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, dia mulai menjilat keluarga di kota terdekat yang riang. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ketika dia mengangkat tangannya, semua orang menutup mulut dan terdiam. Semua orang memandangi Tuan Kota Muda itu. Orang dari kerajaan naga dan Phoenix itu, katamu siapa aku? Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu berpikir bahwa nagamu dan kekaisaran Phoenix dapat meremehkan segalanya hanya karena kamu menghancurkan 4 kerajaan? Kastelan muda itu memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia menatap dingin ke arah Wang Xian. Kekaisaran naga dan Phoenixmu sangat riang di kota Xiaoyao kami. Anda berpikir bahwa Anda kuat dan ingin mengancam kediaman Liu untuk menghancurkan mereka. Ini pelanggaran pertama. Anda memerintahkan bawahan Anda untuk secara paksa mengambil wanita muda ketiga dari keluarga emas-emas di kota Xiaoyao kami. Ini adalah kejahatan kedua. Memprovokasi saya adalah kejahatan ketiga. Kamu akan mati karena mengkhianatiku. Suara yang sangat kuat keluar dari mulut Tuan Muda kota itu sekali lagi. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menghakiminya. 3 kejahatan itu akan menghukummu sampai mati. Beraninya kamu. Jika kamu berani membunuh raja kami akan melawanmu sampai mati. Ekspresi Duan Jinming berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan dia mengambil 2 langkah ke depan. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Kami tidak akan menerima hukuman ini. Pemimpin klan Fire Hammer juga berdiri di samping Duan Jinming dengan ekspresi marah. Demikian pula, dia melepaskan semua kekuatannya di tingkat kekosongan yang dalam. Kekuatan mereka berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam dan tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, karena mereka mengolah transformasi naga surgawi dan mengaktifkan garis keturunan naga surgawi, mereka bisa melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Aura yang keluar dari mereka membuat semua orang sedikit terkejut. Kekuatan yang luar biasa. Pemuda palu api itu memiliki kekuatan tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong, tetapi mengapa pemimpin klan palu api itu juga memiliki kekuatan ranah interpretasi kosong? Ini, bukankah dikatakan beberapa hari yang lalu bahwa klan palu api hanya memiliki 1 di tingkat pertama alam penafsiran Void? Mengapa sekarang tingkat ketiga dari alam interpretasi kosong dan tingkat kedua dari alam interpretasi Void? Ya dewa, klan palu api rendahan ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Ketika kekuatan kedua orang itu benar-benar meledak, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka menatap Duan Jinming dan pemimpin klan Fire Hammer dengan mulut ternganga, dan mata mereka sedikit melebar. Bagaimana klan rendahan ini bisa begitu kuat? Tuan Kota Muda melihat aura yang dilepaskan oleh Duan Jinming dan pemimpin klan Fire Hammer. Dia sedikit mengangkat alisnya dan jejak kejutan melintas di matanya. Hehe,
Apakah menurutmu klan Palu Apimu bisa kabur hari ini? Tuan Kota Muda dengan dingin mengalihkan pandangannya ke klan Palu Api. Anggota klan Firehammer menatap Tuan Muda Kota dengan wajah marah. Sekarang, aku akan memberikan klan Palu Apimu kesempatan untuk hidup. Entah kamu menjadi ras budak rendahan di kota Xiaoyao, atau kamu akan mati bersama orang itu dari dinasti Naga Phoenix. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa memilih, hehe. Tuan Kota Muda menyatakan kepada klan Palu Api dengan senyum dingin di wajahnya. Anda bisa menjadi budak atau mati. Begitu dia selesai berbicara, semua anggota klan Firehammer mengungkapkan ekspresi marah di wajah mereka. Haha, jangan berpikir untuk menjadikan kami budak. Bahkan jika kami mati, klan Palu Api kami akan melawanmu sampai mati. Itu benar, jika kamu ingin kami menjadi budak, enyahlah. Apa yang F** begitu hebat tentang Tuan Kota Muda? Anggota klan Firehammer berteriak keras. Sekelompok ras rendahan, tutup mulut. Di sekitarnya, banyak ahli alam hampa yang berwawasan luas mendengar kutukan dari anggota klan Firehammer. Dengan teriakan nyaring, aura para ahli alam hampa yang berwawasan luas langsung menyelimuti mereka. Klan tercela, karena kamu telah memilih untuk mati, aku akan memberikan kematianmu. Tuan Kota Muda menatap semua orang di sekitar Wangxian dengan ekspresi dingin. Siapapun yang berdiri dengan naga dan kekaisaran Phoenix akan mati hari ini. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada orang-orang dari Sekte Gunung Bambu. Orang-orang dari Sekte Gunung Bambu berdiri tak bergerak. Mereka berdiri di belakang Wangxian dengan senyum dingin di wajah mereka. Siap-siap, tubuh Kastelan Muda itu perlahan mengungkapkan aura pembunuh saat dia menggeram. Patuhi perintah Kastelan Muda. Keluarga dan pakar dari kota Xiaoyao menanggapi dengan keras. Tunggu, pada saat ini, suara samar datang dari langit. Hah, suara Kastelan. Apa yang sedang terjadi? Penghentian Kastelan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang sedikit terpana. Mereka menatap langit dengan takjub. Ayah, Tuan Kota Muda itu juga memandang ayahnya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba berbicara. Sejak saya mengeluarkan token tanpa beban, saya hanya mengeluarkan total 4 buah. Nilai masing-masing bidak cukup bagiku untuk bergerak sekali. Tuan Kota memandangi tanda riang di atas kepala putranya dan tersenyum. Penggunaan token tanpa beban untuk membunuh beberapa orang terlalu boros. Ayah, apa maksudmu? Tuan Kota Muda tercengang saat dia menatap ayahnya dengan bingung. Orang-orang dari dinasti Naga Phoenix merajalela di kota Xiaoyao kita. Jika mereka tidak menaruh perhatian pada kita, maka mereka akan menghancurkan seluruh dinasti Naga Phoenix. Tuan Kota berbicara dengan nada yang mengejutkan. Saat dia selesai berbicara, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini terutama terjadi pada dinasti dan sekte di sekitarnya. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Mereka memandangi penguasa kota tanpa ekspresi di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Karena perintah tanpa beban telah dikeluarkan, akan sia-sia jika hanya membunuh beberapa orang dari dinasti Naga Phoenix. Karena sia-sia, maka mereka akan menghancurkan seluruh dinasti Naga Phoenix. Mendominasi. Ini adalah aura yang mendominasi penguasa kota Carefree City. Aura yang mendominasi dari pembangkit tenaga klan dalam radius 100.000 km. Menghancurkan sebuah dinasti sangat mudah. Itu sangat tinggi dan perkasa. Penghakiman, Dinasti Naga Phoenix. Hukuman mati. Bab 1401-1401 anggota Istana Naga datang menjemput saudara-saudara dan membawa mereka pulang. Apa, ayah? Hancurkan dinasti Naga Phoenix. Semua orang tercengang, termasuk Tuan Kota Muda. Menghancurkan seluruh dinasti. Ayahnya terlalu mendominasi. Tanda seru. Meskipun kota Xiaoyao kami selalu netral, kami tidak bisa menyinggung sembarang faksi. Dalam 100 tahun terakhir, kota Xiaoyao kami tidak pernah mencampuri urusan dinasti atau sekte manapun. Kami juga menganut prinsip ini. Namun, tidak mengambil tindakan bukan berarti kita mudah dibuli. Karena perintah Xiaoyao telah dikeluarkan, ayo hancurkan dinasti Naga Phoenix. Tuan kota-kota Xiaoyao berkata dengan ekspresi tenang. Seolah-olah menghancurkan dinasti Naga Phoenix yang sangat kuat semudah membunuh seekor semut. Sial, penguasa kota-kota Xiaoyao terlalu mendominasi. Dia membuka mulutnya dan ingin menghancurkan dinasti Naga Phoenix. Ini adalah Tuan sejati.
Menghancurkan dinasti Naga Phoenix adalah pernyataan yang meremehkan. Kuat, kuat, seperti yang diharapkan dari penguasa kota-kota Xiaoyao. Dia adalah ahli tiada taraf dalam radius 100.000 kilometer. Dinasti Naga Phoenix adalah dinasti terkuat dalam radius 100.000 kilometer. Saya tidak berharap penguasa kota-kota Xiaoyao menghancurkannya dengan begitu mudah. Semua orang memandang penguasa kota-kota Xiaoyao dengan kekaguman dan rasa hormat, mata mereka bersinar. Jika dinasti Naga Phoenix dihancurkan, mata beberapa ahli dinasti dan bahkan raja-raja dinasti itu bersinar. Tuan kota Xiaoyao, dinasti Naga Phoenix telah menyinggung Tuan Muda Kota. Dinasti Jinliang kami bersedia memimpin pasukan untuk kota Xiaoyao. Anggap saja itu sebagai balas dendam menantu Tuan Kota Muda. Saya juga berharap putri saya dan Tuan Muda Kota akan bahagia di masa depan. Pada saat ini, tidak jauh dari Tuan Kota Muda, seorang pria parubaya tiba-tiba membungkuk dan berkata dengan keras sambil tersenyum. Di samping pria parubaya itu ada seorang wanita. Wanita itu adalah putri yang mengikuti Tuan Kota Muda selama beberapa hari terakhir. Dan pria parubaya itu adalah raja dari dinasti Jinliang. Bagus. Mendengar kata-kata raja dinasti Jinliang, Tuan Kota Xiaoyao mengungkapkan senyuman di wajahnya dan mengangguk perlahan. Memimpin pasukan untuk menghancurkan dinasti Naga Phoenix bersama dengan kota Xiaoyao adalah hal yang luar biasa. Kota Xiaoyao netral dan tidak mendirikan negara. Kota dinasti Naga Phoenix yang hancur secara alami menjadi tidak memiliki pemilik. Jika dinasti Jinliang mengikuti kota Xiaoyao, kota dinasti Naga Phoenix secara alami akan menjadi milik kota Xiaoyao. Terima kasih, Ayah Mertua. Tuan Kota Muda berkata kepada Raja dinasti Jinliang sambil tersenyum. Haha, tidak perlu, tidak perlu. Keluarga, keluarga. Raja Jinliang tertawa senang. Tuan Kota Xiaoyao, 9 dinasti surga kita bersedia berjuang untuk kota Xiaoyao dan menghancurkan dinasti Naga Phoenix yang tidak tahu berterima kasih. Tuan Kota Xiaoyao, dinasti Black Phoenix kami bersedia berjuang untuk kota Xiaoyao dan menghancurkan dinasti Naga Phoenix. Kerajaan Peta Es kami juga bersedia berjuang untuk kota Xiaoyao dan menghancurkan kekaisaran Naga Phoenix. Haha, Tuan Kota Xiaoyao Anda tidak perlu bergerak. Jika kerajaan kita bergabung, kita bisa menghancurkan kerajaan Naga Phoenix. Melihat kekaisaran Jinliang bergerak, mata semua kekaisaran menyala saat mereka berkata dengan keras. Kerajaan Naga Phoenix adalah kerajaan paling kuat dalam jarak 100.000 kilometer. Mereka baru saja menghancurkan 4 kerajaan, dan mereka bisa dikatakan sangat kaya. Dari pelelangan raja kali ini, terlihat bahwa mereka akan menghabiskan triliunan batu roh kelas menengah bahkan tanpa berkedip. Sekarang kota Xiaoyao ingin menghancurkan dinasti Naga Phoenix, dinasti Naga Phoenix secara alami akan mati. Jika mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa kota, itu akan menjadi keuntungan besar. Membangun kota setidaknya akan menelan biaya triliunan batu roh kelas menengah. Melihat dinasti Jinliang telah bergabung, mereka tentu saja menginginkan bagian. Dalam sekejap, 8 hingga 9 dinasti menginginkan bagian. Ini, masing-masing lebih cerdik dari yang sebelumnya. Wajah Raja Jinliang menjadi gelap saat dia dengan dingin menyapu pandangannya ke seluruh dinasti yang telah berbicara. Dia sangat marah. Haha, bagus, bagus. Maka kota Xiaoyao kita akan terus melampaui dunia fana. Saya akan mengirim beberapa orang. Kali ini, dinasti Jinliang akan menjadi kekuatan utama. Tuan Kota Xiaoyao tertawa terbahak-bahak dan mengangguk puas. Ya, para ahli dari berbagai dinasti saling memandang dan mengungkapkan senyuman. Ekspresi Raja Jinliang menjadi sedikit lebih baik. Apakah ini prestise Tuan Kota? Dinasti Naga Phoenix yang kuat. Kota Xiaoyao bahkan mungkin tidak perlu bergerak agar sekelompok dinasti setuju dan dihukum mati. Tuan Kota hanya mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan kerajaan Naga dan Phoenix. Tanpa perlu kota Xiaoyao bergerak, sekelompok kerajaan sudah bersedia untuk keluar dan menghancurkannya. Betapa menakutkannya. Seruan datang dari sekitarnya. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari luar atau orang-orang di kota Xiaoyao, semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah penguasa kota-kota Xiaoyao, seorang ahli yang tiada taranya. Haha, semuanya akan sesuai dengan keputusan ayah. Wali kota muda itu pun tertawa terbahak-bahak karena kegirangan.
Dia perlahan menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian dan yang lainnya. Jika itu masalahnya, maka semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix akan mati. Ras tercela dari klan Palu Api itu akan dimusnahkan. Setelah membunuh mereka, seluruh naga dan Phoenix Empire akan dimusnahkan. Ini adalah penghakiman terakhir. Wali kota muda itu perlahan maju beberapa langkah dan menggeram dengan suara rendah. Bersiaplah, jangan biarkan siapapun hidup. Habisi ras rendahan ini, klan Fire Hammer. Satu demi satu, senjata muncul di tangan para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Weng, hampir 60 ahli alam kekosongan berwawasan dari kota tanpa beban langsung terbang ke langit, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Sudah berakhir, gadis ini, Yan Yan. Pada posisi klan emas Gilded, tubuh Lady Gilded Gold gemetar saat dia melihat putrinya yang keras kepala, menutupi wajahnya saat dia menangis. Ibu, jangan sedih. Itu semua salah saudari ketiga karena terobsesi. Jika bukan karena dia, ini tidak akan terjadi. Itu benar. Di masa depan, keluarga emas kami akan mengalami kesulitan di kota Xiaoyao. Ini semua salah saudari ketiga. Dengan serius. Di sampingnya, kakak perempuan tertua dan kakak kedua Gilded Gold menghibur ibu mereka. Mereka melotot marah ke wajah pucat Gilded Gold di tengah. Kakak Jinming, ini semua salahku. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Di tengah, wajah Jin Jin Yan pucat. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meraih pakaiannya dan berbisik. Ayo bertarung habis-habisan dengan mereka. Itu benar. Mari kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Tak satu pun dari kami dari klan Palu Api yang takut akan kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 2000 anggota klan Fire Hammer melihat hampir 60 pembangkit tenaga listrik menakutkan menatap mereka dengan niat membunuh. Tubuh mereka gemetar saat mereka mengepung Wang Xian dan yang lainnya di tengah dan berteriak keras. Hehe, Wang Xian melihat sekeliling ketika dia melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan kepuasan dan kedinginan tanpa akhir. Raja Naga, anggota Istana Naga ada di sini. Pada saat ini, suara aneh datang dari samping. Sempurna. Karena kita di sini, mari kita mulai persidangannya. Wang Xian berdiri di sana dan menatap dingin ke wali kota-kota Xiaoyao yang berada di langit. HMPH, sungguh ras yang tercela. Mereka pasti punya nyali. Membunuh mereka semua. Wali kota muda itu berdiri di tengah dan mengangkat kepalanya sedikit. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan saat dia melihat semua orang dari klan Fire Hammer. Masing-masing dari mereka berada pada tingkat transendensi keempat atau kelima. Di matanya, mereka seperti sampah. Beraninya mereka melawan. Mereka bahkan tidak tahu kematian. Ya, bunuh orang-orang rendahan dari klan Palu Api, lalu bunuh orang-orang dari dinasti Naga Phoenix yang mencari kematian. Teriak peringkat keempat dari ahli ranah Void yang mendalam dari klan Liu. Anggota Istana Naga, datang dan bawa pulang saudara-saudara kita. Bawa pulang saudara kita. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Bab 1402 Pengadilan 1402 dimulai. Ketika suara dingin dari tahap bela diri kekosongan tingkat keempat klan Liu yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Semua klan manusia dari klan Palu Api mengertakkan gigi, siap mati. Suara jernih dan dingin terdengar langsung. Tanda seru, anggota Istana Naga, datang dan bawa pulang saudara-saudara kita. Suara yang jernih dan dingin menutupi seluruh adegan, menyebabkan hampir 60 ahli tahap bela diri yang akan bergerak menjadi sedikit terpana. Wajah semua orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan kota-kota Xiaoyao yang melayang di langit sedikit tertegun, dan pandangannya beralih ke posisi di belakangnya. Tapi dengan sangat cepat, pupil matanya sedikit berkontraksi, membawa jejak keterkejutan dan keanehan, dan dia mengerutkan kening saat merasakan kekuatan kelompok makhluk ini. Ya dewa, makhluk macam apa itu? Sangat besar, ukurannya sebenarnya lebih dari 30 meter. Petik 2. Ya dewa, ini adalah makhluk terbesar yang pernah saya lihat. Ras binatang iblis seperti apa ini? Segera, suara seruan tiba-tiba datang dari belakang. Seruan ini sekali lagi membuat semua orang sedikit terpana. Beberapa orang di sekitar melihat ke belakang mereka. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mata mereka melebar dengan keras, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut.
9 makhluk yang sangat besar menempati jalan di belakang mereka. Setiap makhluk memiliki panjang 30 meter. Sisik tebal dan berat di tubuh mereka seperti hidup di bawah sinar matahari. Kepala mereka dipenuhi dengan martabat. Bahkan jika mereka tidak memancarkan aura apapun, tekanan dari tubuh utama mereka membuat napas orang menjadi lambat. Lihatlah posisi di belakang kita. Ada monyet iblis, makhluk petir, dan binatang iblis dengan busur dan anak panah. Kekuatan apa ini? Mengapa saya merasa bahwa 1000 lebih makhluk ini sangat menakutkan? Dari faksi mana mereka berasal? Membawa pulang saudara-saudara kita. Bawa pulang siapa? Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka melihat seluruh pasukan yang terdiri dari 1000 lebih makhluk, mereka semua berdiskusi dengan kaget. Bahkan para ahli dan keluarga kota Xiaoyao yang mengelilingi Wang Xian dan klan Palu Api mengerutkan kening saat mereka melihat ke atas. Permisi, Ao Qitian dan Mu Zesen, yang berjalan di depan, berbicara dengan suara berat. Mereka melihat bahwa bagian depan benar-benar diblokir dan berbicara dengan suara yang dalam. Siapa kalian? Kamu berasal dari faksi mana? Kastelan muda itu memandangi faksi binatang iblis yang kuat yang tiba-tiba muncul dan sedikit mengernyit. Ao Qitian dan Mu Zesen menatap mereka dengan dingin. Para ahli dan keluarga dari klan emas berlapis emas memandang mereka dengan heran dan dengan cepat memberi jalan bagi mereka. Lebih dari 1000 anggota Istana Naga berjalan menuju Manor yang hancur di bawah tatapan takjub mereka. Raja Naga, sekelompok murid Istana Naga berjalan ke depan Wang Xian dan berteriak dengan hormat. Ada lebih dari 1000 anggota Istana Naga. Di antara mereka, setengah dari ahli alam kekosongan yang berwawasan telah datang. 300. Raja Naga, kamu meminta kami untuk datang dan membawa pulang saudara-saudara kami. Apakah itu mereka? Ao Qitian membungkuk hormat. Meskipun dia menyusut, ukurannya masih 5 meter. Dia meremas senyum dan melihat anggota klan Fire Hammer di sekelilingnya. Itu benar, mereka akan menjadi saudaramu dan anggota baru Istana Naga di masa depan. Wang Xian tersenyum saat melihat Ao Qitian dan yang lainnya tiba. Raja Naga, sepertinya seseorang mencoba membunuh saudara kita. Mo Zesen berkata dengan tenang dari samping. Dia berbalik perlahan dan mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya. Mengaum, koma. Tiba-tiba, 9 lolongan mengerikan terdengar dari mulut 9 naga banjir. Lolongan tiba-tiba dari naga banjir melonjak ke langit dalam sekejap. Semua orang di kota Xiaoyao dapat mendengarnya dengan jelas. 9 naga banjir terbang dan melayang di atas kepala Wang Xian dan yang lainnya. Gelombang aura menakutkan dipancarkan. Haha, kami di sini untuk membawa pulang saudara-saudara kami. Sekarang, seseorang ingin membunuh saudara-saudara kita. Saudara-saudara dari Istana Naga, apa yang harus kita lakukan jika seseorang berani membunuh saudara-saudara kita? Ao Qitian tertawa terbahak-bahak. Seluruh sosoknya berubah menjadi kekerasan dalam sekejap. Sosoknya langsung meningkat menjadi 10 meter, dan raungan mengamuk bergema di seluruh langit. Pada saat ini, semua ahli dari kota Xiaoyao di dekatnya tertegun. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi di bawah. Kamu berani menyinggung saudara-saudaraku di Istana Naga, bunuh. Membunuh. Raungan dan niat membunuh dingin melesat ke langit. Angin dan awan berubah warna, dan langit meredup. Ledakan, aura yang menakutkan dan tak tertandingi mengalir ke sekeliling. Hualala, apa? F***. Bagaimana ini mungkin? Saat niat membunuh dari semua anggota Istana Naga melambung ke langit. Bahkan yang terlemah dari 300 seniman bela diri kekosongan berwawasan sebanding dengan seniman bela diri kekosongan berwawasan level 2. Pada saat aura menakutkan benar-benar muncul, dampak langsung bergegas ke lingkungan. Bangunan dan bebatuan yang runtuh terlempar ke belakang. Puluhan ribu orang di sekitar mereka terus mundur ke belakang. Beberapa dari mereka yang berada di bawah tingkat transenden 8 atau 9 bahkan pingsan. Bahkan seniman bela diri kosong yang berwawasan luas yang melayang di langit dikirim terbang mundur sejauh puluhan meter. Dalam sekejap, seluruh pengepungan meluas. Sosok Wang Xian perlahan terbang ke langit. Di bawahnya, anggota klan Fire Hammer berdiri di sana. Di pinggiran, lebih dari 1000 anggota Istana Naga berdiri di depan mereka. 300 ahli alam kekosongan berwawasan memandang rendah semua orang di sekitar mereka. Mendesis. Dalam sekejap, semua orang menghirup udara dingin.
Mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. 300 ahli bela diri yang dalam berdiri bersama, memancarkan aura yang menakutkan. Adegan macam apa ini? Banyak orang belum pernah melihat begitu banyak ahli sepanjang hidup mereka. Selain itu, banyak orang berpikir bahwa kartu dari hampir 60 ahli bela diri yang langsung keluar dari kota Xiaoyao sudah tak terkalahkan. Namun, dibandingkan dengan apa yang ada di depan mata mereka, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Semua orang merasa napas mereka menjadi lamban. Seniman bela diri kosong yang berwawasan luas di sekitar kota Xiaoyao memiliki jejak ketakutan di wajah mereka. Itu benar, itu adalah ketakutan. Aura dari 300 seniman bela diri kosong yang berwawasan ini terlalu menakutkan. Secara khusus, kelompok seniman bela diri yang berwawasan luas ini semuanya sangat kuat. Gulu, kekuatan apa ini? Ini. Mereka semua melebarkan mata, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka adalah saudara kita. Saudara-saudara kita dari Istana Naga membawa kita pulang. Namun, pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah semua manusia dari klan Palu Api. Mereka menatap kosong pada para ahli yang melindungi mereka di depan mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan sikap yang mengesankan yang mereka kagumi. Terutama 300 keberadaan yang menakutkan ini. Mereka benar-benar memanggil mereka saudara. Apa yang mereka lakukan? Masa paling gemilang klan Palu Api adalah dalam beberapa hari terakhir, dan ini juga karena Raja Naga. Tapi sekarang, mereka benar-benar memiliki sekelompok saudara yang menakutkan. Saudara-saudara kami, hati klan Palu Api bergetar, dan mereka hanya bisa bergumam sendiri. Dan mereka harus membunuh musuh untuk mereka. Rasanya seperti mimpi. Bab 1403 Pengadilan tahun 1403 akan segera dimulai. Meneguk. Di distrik senjata kota Xiaoyao, semua orang mau tidak mau menelan seteguk air liur. Semua keluarga aristokrat dan ahli di kota Xiaoyao menatap 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas ini dengan mata terbelalak. Tanda seru, terutama anggota keluarga emas berlapis emas. Kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua dari keluarga emas berlapis emas menatap kosong ke arah para ahli yang kuat, tubuh mereka gemetar. Orang-orang ini sebenarnya adalah saudara dari klan Firehammer. Masa depan klan Firehammer benar-benar tak terbayangkan. Kamu, dari faksi apa kamu berasal? Pada saat ini, Tuan Kota Muda memiliki ekspresi paling jelek. Dia baru saja menyelesaikan persidangannya dan memutuskan untuk mengeksekusi semua orang dari dinasti Naga Phoenix dan klan Firehammer. Pada akhirnya, sekelompok ahli alam kekosongan yang mengerikan datang. 300, total 300. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, seluruh kota Xiaoyao bukanlah apa-apa. Kekuatan yang membunuhmu. Aokitian menatap Tuan Muda Kota dengan wajah penuh amarah dan berkata dengan dingin. Tatapannya menyapu semua orang di kota Xiaoyao, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Ekspresi Tuan Kota Muda sedikit berubah, dan semua orang di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi jelek. Jika aku tidak salah, semua orang di sini seharusnya menjadi kekuatan yang menghancurkan Kekaisaran Benua Satu Daun dan Kekaisaran Pulau Langit. Apakah itu Istana Naga? Pada saat ini, penguasa kota-kota Xiaoyao, yang melayang di langit, mengalihkan pandangannya ke semua anggota Istana Naga. Setelah merasakan kekuatan mereka, tatapannya akhirnya tertuju pada Wang Xian. Ekspresinya menjadi tenang. Oh, Anda cukup berpengetahuan, Wali Kota Xiaoyao. Wang Xian memandang Wali Kota Xiaoyao yang berada di langit dan menunjukkan senyuman. Apa? Itu adalah Kekaisaran Benua Satu Daun dan Kerajaan Pulau Langit yang mereka hancurkan. Tidak heran dua kerajaan yang begitu kuat dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kerajaan Naga dan Phoenix? Itu terlalu menakutkan. Bahkan dinasti teratas di sekitar kuburan manusia iblis hanya biasa-biasa saja. Namun, kami masih memiliki wali kota-kota Xiaoyao. Kami tidak takut pada mereka, tidak takut pada mereka. Beberapa orang terkejut ketika mendengar kata-kata wali kota-kota Xiaoyao. Kemudian, mereka menghibur diri dengan suara rendah. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Saya tidak berharap melihat kekuatan yang begitu kuat di daerah kami. Wali kota-kota Xiaoyao melirik ke semua anggota Istana Naga dan berkata, kalau begitu, sebut saja sehari.
Sebut saja sehari. Ketika wali kota Xiaoyao mengatakan ini, semua orang menahan napas dan menatap Wang Xian. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika wali kota Xiaoyao ada di sini, itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Lawan memiliki terlalu banyak seniman bela diri kosong yang berwawasan luas. Mereka begitu banyak sehingga mereka mengeroyok wali kota Xiaoyao. Bahkan wali kota Xiaoyao harus berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Haha, itu saja. Wali kota Xiaoyao, kemana perginya semua kesombonganmu? Bukankah kamu ingin menghancurkan kerajaan naga dan Phoenix? Wang Xian menatap wali kota Xiaoyao dengan senyum dingin. Oh, apa yang kamu inginkan? Wali kota Xiaoyao memandang Wang Xian tanpa ada fluktuasi di wajahnya. Aku ingin menjadi seperti kalian semua. Wang Xian tersenyum. Pengadilan. Menarik. Wang Xian melirik Kastelan Muda dan semua orang di sekitarnya. Kastelan Muda, jika kamu ingin membunuhku dan memadamkan klan Palu Api, kamu akan dihukum mati. Di sekitar kota Xiaoyao, semua klan dan pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mengepung kita akan mati. 7 atau 8 kekuatan dinasti yang ingin menghancurkan naga dan kekaisaran Phoenix akan dimusnahkan. Ini juga penilaian terakhirku untuk kalian semua. Suara dingin bergema di seluruh kota Xiaoyao. Suaranya dipenuhi dengan dominasi. Karena kalian semua ingin menilai kami, baiklah, aku akan menilai kalian semua sekarang. Apa? Penilaian Wang Xian membuat semua orang di sekitarnya terlihat sangat malu. Terutama 7 atau 8 dinasti yang baru saja mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan naga dan kekaisaran Phoenix. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin dan ketakutan. Keluarga dan para ahli di kota Xiaoyao juga memandangi wali kota Xiaoyao di langit dengan ketakutan di wajah mereka. Wajah wali kota muda itu bahkan lebih pucat. Dia menatap ayahnya dengan ekspresi yang sangat malu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Apakah menurutmu kota Xiaoyao kami akan takut padamu? Aku akan takut padamu. Pada saat ini, wali kota Xiaoyao yang melayang di langit masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dengan acuh tak acuh. Lalu, apakah menurutmu aku akan takut pada kota Xiaoyaomu? Wang Xian menatap wali kota Xiaoyao dan balik bertanya. Suasana yang menakutkan berkumpul di tengah-tengah mereka. Semua orang di sekitar mereka menatapnya dengan saksama. Pada saat ini, tidak ada ruang bagi orang lain untuk berbicara. Saat ini, keduanya menentukan nasib semua orang. Haha, Gunung Xiaoyao kami meliputi area seluas 100.000 kilometer. Kota Xiaoyao telah berdiri tegak selama lebih dari 100 tahun. Pernahkah kita takut pada siapapun? Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut pada Anda? Saat pesanan Xiaoyao diberikan, pesanannya sebesar gunung. Sidang berlanjut. Wali kota Xiaoyao tiba-tiba tertawa gila, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pakaian seluruh tubuhnya berkibar tanpa angin, dan 2 kata besar tanpa beban di atasnya tampak hidup. Windrose, dan awan melonjak. Sangat tirani. Ini, Tuan kota sangat kuat dan percaya diri. Apakah ini sikap seorang ahli? Bahkan ketika menghadapi 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, dia tetap tidak memandang mereka. Beberapa orang melihat ekspresi percaya diri Tuan kota yang riang, dan hati mereka tergerak, dan mereka memiliki jejak kepercayaan diri. Haha, jadi bagaimana jika kita memiliki 300 interpretasi kosong? Kami memiliki penguasa kota yang paling kuat. Apakah kami takut pada mereka? Bunuh? Haha, Tuan kota tidak terkalahkan. Bahkan jika lawan memiliki 300 interpretasi kosong, kita masih bisa bertarung. Beberapa ahli interpretasi kosong di kota Xiaoyao meraung, dan wajah mereka dipenuhi semangat juang. Bertarung, bertarung, bertarung. Keluarga bangsawan dan ahli di kota Xiaoyao mengertakkan gigi dan meraung. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Dinasti Jinliang kami bersedia berjuang untuk wali kota Xiaoyao. Kami juga bersedia, termasuk 9 dinasti surga kita. Bertarung, beberapa dinasti yang mengatakan mereka ingin menghancurkan dinasti Naga Phoenix juga mengertakkan gigi dan bergema dengan keras. Sekarang,
Mereka berada di sisi yang sama dengan kota Xiaoyao ketika mereka menghadapi kekuatan Wang Xian dan 300 pusat kekuatan panggung kosong yang berwawasan luas. Begitu kota Xiaoyao dikalahkan, dinasti mereka akan membalas dendam. Dengan kekuatan mengerikan dari 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, dinasti mereka akan mudah dihancurkan. Sekarang, hanya ada satu cara untuk bertarung dengan wali kota Xiaoyao. Haha, baiklah, baiklah. Karena uji coba Anda berlanjut, uji coba saya juga akan berlanjut. Saya ingin melihat siapa yang akan menilai siapa. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Aura semua anggota Istana Naga mulai berkumpul di sekitar mereka. Pertempuran hebat akan pecah. Hehe, jadi bagaimana jika ada 300 ahli interpretasi kosong? Kalian tidak memenuhi syarat bagi saya untuk bergerak. Hari ini, kota Xiaoyao akan menjadi kuburanmu. Mereka yang menyinggung kota Xiaoyao kita akan dieksekusi meski mereka jauh. Wali kota Xiaoyao menunduk dan mengungkapkan ekspresi yang sangat arogan. Kata-katanya mengejutkan semua orang di kota Xiaoyao. Haha, Tuan Kota, serahkan padaku. Sejak saya menerobos, saya belum pernah bertarung dengan baik. Tawa keras datang dari langit, mengguncang pikiran semua orang. Pada saat yang sama, seluruh langit tampak runtuh. Suara deru ombak datang dari langit, dan seluruh langit berubah menjadi biru-biru. Aura mengerikan itu hampir sebanding dengan kekuatan penguasa kota Xiaoyao. Itu turun seperti kekuatan surgawi. Bab 1404 Pengadilan 1404 dimulai. Dengan tertawa keras, sosok biru muncul. Seluruh langit sangat biru, seolah lautan dalam muncul dari udara tipis di langit. Ketika mereka merasakan aura yang menakutkan itu, semua orang tercengang. Tanda seru. Mereka mengangkat kepala dan menatap lelaki tua berpakaian biru itu, wajah mereka sedikit bingung. Sosok yang tiba-tiba muncul ini, kekuatannya sepertinya petugas air. Tuan kota muda itu sedikit terpana ketika melihat sosok ini dan berteriak keheranan. Haha, Tuan kota muda, halo. Sosok biru itu tertawa terbahak-bahak dan menatap tuan muda kota itu. Dia berteriak dengan senyum di wajahnya. Petugas air, kamu. Mata tuan kota muda itu membara saat dia menatap lelaki tua itu. Dia merasakan aura yang menakutkan dan mengingat apa yang baru saja dia katakan. Sejak dia menerobos. Di masa lalu, pelayan air adalah seorang ahli di tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang dalam. Jika dia menerobos, dia secara alami akan berada di tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang mendalam. Pelayan air, kamu benar-benar telah mencapai alam ayahku. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat dia bergumam. Ya, Tuan Kota Muda, saya menerobos secara kebetulan. Pria tua itu tersenyum dan menatap ke bawah. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan suaranya keras dan jelas saat dia berteriak, saya adalah pelayan kota Xiaoyao. Beraninya kau bertindak begitu arogan di kota Xiaoyao. Tidak perlu bagi penguasa kota untuk mengambil tindakan. Aku akan menjagamu. Saat dia berbicara, ombak yang menakutkan berkumpul dan bergulung di belakangnya. Pelayan air adalah pelayan air dari 5 tahun lalu. Saya tidak menyangka dia akan menerobos. Ya dewa, kota Xiaoyao kita sebenarnya memiliki pembangkit tenaga listrik tier 5 kekosongan berwawasan tingkat atas yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, dia adalah kepala pelayan dari penguasa kota Xiaoyao. Haha, dua ahli void tingkat 5 yang mendalam, dengan kepala pelayan air dan penguasa kota Xiaoyao di sekitar, kita masih perlu takut dengan 300 ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Tidak perlu Tuan Kota bergerak. Haha, Tuan Kota terlalu mendominasi. Siapa yang mengira bahwa kepala pelayan air yang menghilang 5 tahun lalu benar-benar akan menembus ke tingkat 5 yang sangat kosong. Ada 2 ahli tingkat 5 void yang mendalam, jadi bagaimana jika ada 300 ahli tingkat kekosongan yang mendalam? Namun, pada saat ini, para ahli dari keluarga berpengaruh di kota Xiaoyao mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli tak tertandingi yang bisa menyaingi penguasa kota tiba-tiba akan muncul di pihak mereka. Pertempuran ini, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. 100% percaya diri. Bahkan jika lawan memiliki 300 ahli bela diri yang mendalam, apa yang harus ditakuti?
Membunuh mereka semua. Saya ingin semua orang tahu bahwa bahkan jika 300 ahli interpretasi kosong berani menyinggung kota Xiao Yao kita, mereka semua akan mati di sini. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Pertimbangan. Tuan kota melayang di langit dan menatap semua orang. Aura raja yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Jadi bagaimana jika kita memiliki 300 ranah interpretasi kosong? Kita akan mati di kota Xiao Yao kita hari ini. Haha, hancurkan mereka, hancurkan dinasti Naga Phoenix, dan hancurkan orang sombong itu. Para ahli dari 8 dinasti dan para ahli dari kota Xiao Yao dipenuhi dengan kepercayaan diri saat mereka menghunus senjata mereka satu persatu. Kegelisahan dan ketakutan dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Jadi bagaimana jika dia memiliki 300 interpretasi kosong? Haha, bagus, bagus. 2 interpretasi kekosongan tingkat kelima. Dengan cara ini, semuanya akan menjadi menarik. Pada saat ini, Wang Xian yang berdiri di bawah menatap pria tua yang tersenyum dengan warna biru. Melihat tuan kota-kota Xiao Yao yang percaya diri dan sombong, dia juga tertawa terbahak-bahak. Hari ini, hancurkan kota Xiao Yao. Dia meraung, lakukan. Semua anggota Istana Naga mulai bergerak. Kamu mencari kematian. Penatua berpakaian biru yang melayang di langit memiliki tatapan mengejek di matanya. Dia telah merasakan semua 300 seniman bela diri kosong yang berwawasan di bawah tadi. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat kedua dari ranah seniman bela diri yang berwawasan luas, dan hanya ada satu di tingkat keempat dari ranah seniman bela diri yang berwawasan luas. Jika dia ingin membunuh mereka dengan kekuatan tingkat kelima dari ranah seniman bela diri yang berwawasan luas, dia bisa melakukannya bahkan jika ada banyak dari mereka. Bahkan jika jumlah mereka banyak, membunuh 1 atau 200 dari mereka tidak akan menjadi masalah. Adapun ahli interpretasi kosong yang tersisa, para ahli di kota Xiao Yao akan cukup untuk menangani mereka. Orang yang ingin mati adalah kamu. Namun, saat dia hendak bergerak, sebuah suara dingin langsung memasuki pikirannya. Segera setelah itu, dia merasakan ruang hitam dan putih tiba-tiba menutupi dirinya. Ini mengejutkan lelaki tua berpakaian biru itu, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Siapa ini? Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah memasuki wilayah terang dan gelap. Di sekitarnya, setengah dari kegelapan dan setengah dari cahaya samar-samar memancarkan energi yang membuat jantungnya berdebar. Orang yang membunuhmu. Suara dingin terdengar di seluruh ruang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, para ahli dari kota Xiao Yao dan 7 atau 8 dinasti benar-benar terpana. Di langit, kegelapan dan cahaya tiba-tiba muncul. Ruang khusus langsung menutupi lelaki tua itu dengan warna biru. Wali kota Xiao Yao, biarkan aku melihat kekuatanmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa melindungi kota Xiao Yao. Auman mengaum. Pada saat ini, Wang Xian melompat turun dari tanah di bawah tatapan ngeri semua orang. Dia berubah menjadi naga surgawi yang menakutkan dengan panjang 50 meter. Raungan naga bergema di seluruh kota Xiao Yao. Sisik naga yang memancarkan sinar terang di bawah sinar matahari dan kepala naga agung mengayunkan tubuhnya yang besar saat menyerang penguasa kota Xiao Yao di langit. Mengaum, apakah menurutmu istana naga kita tidak memiliki ahli di level 5 dari alam tembus pandang? Wang Xian menatap wali kota-kota Xiao Yao dengan dingin, yang wajahnya dipenuhi keheranan. Ini, merasakan aura mengerikan yang datang dari Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Melihat ruang khusus hitam dan putih di langit, dia memiliki firasat buruk. Mengaum, membunuh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita tidak memiliki ahli di tingkat 5 dari alam tembus pandang? Bunuh musuh semua orang. Ao Qitian dan Mo Zesen meraung, dan 300 seniman bela diri yang dalam mulai bergerak. Pada saat ini, semua ahli keluarga dan ahli dinasti di kota Xiao Yao terkejut. Hanya ada 70-80 seniman bela diri yang mendalam secara total. Menghadapi 300, bahkan jika ada lebih banyak seniman bela diri kekosongan tingkat keempat daripada Istana Naga, mereka masih tidak signifikan di depan jumlah yang sangat besar ini. Terutama karena Istana Naga tidak memiliki seniman bela diri kekosongan tingkat pertama. Adapun kelompok seniman bela diri kekosongan yang mendalam ini, ada sekitar 50 hingga 60 seniman bela diri kekosongan tingkat pertama. Bagaimana cara bertarung? Membunuh. Semua anggota di belakang Istana Naga mulai bergerak.
Kali ini, tidak hanya ada 300 seniman bela diri yang mendalam, ada juga sekitar 1.000 seniman bela diri setengah langkah yang mendalam. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa membunuh satu seniman bela diri dengan paling banyak 10 dari mereka, dan mereka bahkan tidak membutuhkan 10 dari mereka. Di bawah 1.000 anggota Istana Naga ini, mereka yang berada di bawah alam hampa yang berwawasan luas hampir seketika terbunuh. Kekuatan menakutkan Istana Naga mulai bergerak. Yang pertama menanggung beban adalah Tuan Kota Muda yang berdiri di tengah. Ketika dia melihat penjaga air di langit tertutup lapisan kegelapan dan cahaya, ketika dia melihat ayahnya diserang oleh makhluk mengerikan sepanjang 50 meter itu. Ketika dia melihat 300 ahli alam kekosongan berwawasan menakutkan menyerbu. Dia benar-benar terpana. Bab 1405 Kota Xiao Yao dihancurkan. Semua orang juga benar-benar terpana. Kemunculan tiba-tiba dari pelayan air, seorang seniman bela diri kekosongan tingkat kelima yang menakutkan. Selain Tuan Kota yang tak terkalahkan, ada dua seniman bela diri kekosongan tingkat 5 yang menjaga kota. Tanda seru. Mereka tidak takut bahkan ketika menghadapi seniman bela diri kekosongan tingkat kelima. Namun, hanya dalam sekejap, ketika wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, pelayan air itu tiba-tiba diselimuti energi. Terbukti, ada ahli interpretasi kekosongan tipe 5 yang tidak mereka lihat, dan dia menahan kepala pelayan. Adapun penguasa kota, dia langsung berubah menjadi makhluk sepanjang 50 meter. Lari-lari, semua keluarga dan ahli di kota Xiaoyao ketakutan, dan semua kekuatan dari dinasti 7-8 mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tanpa penguasa kota dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa bertarung? Jika mereka bertarung, mereka akan mati. Karena itu, mereka hanya bisa lari. Mereka berlari dengan gila-gilaan tanpa keinginan untuk bertarung. Jangan biarkan siapapun hidup. Ao Qitian meraung dan benar-benar membalikkan apa yang baru saja mereka katakan. Baru saja, mereka berteriak bahwa mereka akan membunuh semua orang di Istana Naga dan tidak membiarkan siapapun hidup. Sekarang, Istana Naga juga berubah kembali. Bang! Jarum besar yang menenangkan lautan hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung menciptakan lubang besar 1.000 meter di depan mereka. Di dalam lubang, seorang ahli alam kekosongan peringkat 1 mati seketika. Tuan Kota Muda, lari. Kepala pelayan kota Xiaoyao saat ini, seorang ahli ranah kehampaan peringkat 4, datang ke sisi Tuan Kota Muda ketika dia melihat pertempuran itu. Dia meraih tubuhnya dan berteriak. Lari, ya, cepat lari. Pada saat ini, wajah Tuan Muda kota itu sangat pucat. Dia benar-benar kehilangan kesombongan dari sebelumnya, dan wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berteriak keras. Lari, cepat lari, mau lari, bisakah kamu melarikan diri? Hari ini, semua orang bisa melupakan tentang melarikan diri. Suara Mo Zesen terdengar, dan panah yang menakutkan ditembakkan. Aura panah di sekitarnya langsung memusnahkan lebih dari selusin orang, dan langsung menyerang Tuan Kota Muda itu. Sialan, tahan dia. Aku akan membawa Kota Muda Lord Awai. Pelayan kota Xiaoyao yang melindungi Tuan Kota Muda itu berteriak keras. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Dia melihat sekeliling, dan matanya langsung tampak seperti akan terbelah. Di kota Xiaoyao, termasuk dia, ada total 5 seniman bela diri kekosongan tingkat keempat yang berwawasan luas. Saat ini, semua seniman bela diri kekosongan tingkat keempat terjebak oleh setidaknya 20 seniman bela diri kekosongan yang kuat. Adapun seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga, dia juga dikelilingi oleh banyak seniman bela diri kekosongan yang mendalam. Adapun seniman bela diri kekosongan mendalam tingkat pertama, dia terbunuh dengan cepat. Mereka yang belum mencapai tahap bela diri kehampaan yang dalam, apalagi seniman bela diri kehampaan tingkat 4, seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Berlari. Kemana? Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah pertempuran pecah, lebih dari 10 seniman bela diri kekosongan tingkat pertama terbunuh. Adapun para elit kota Xiaoyao, ribuan dari mereka terbunuh. Tuan Kota Muda, hati-hati, tetap di belakangku. Kepala pelayan kota Xiaoyao meneriaki Tuan Kota Muda dengan keringat dingin di seluruh wajahnya, menghadapi serangan Mu Zesen secara langsung. Tuan Kota Muda, seekor ikan pedang emas di tingkat kekosongan yang dalam memegang pedang panjang emas, matanya menunjukkan ekspresi dingin.
Pedang panjang di tangannya langsung menyerang tuan kota muda itu. Tidak. Wajah tuan muda kota dipenuhi teror saat dia menatap Longsword yang menyerangnya, dan dia berteriak keras. Weng! Ketika pedang panjang mendarat di depannya, susunan pelindung yang ditempatkan ayahnya di tubuhnya diaktifkan. Arai pelindung dari tingkat kekosongan yang mendalam 3. Saudaraku, serahkan dia padaku, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, suara marah datang dari belakangnya. Ikan todak emas berbalik dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Oke, aku akan menyerahkan dia padamu. Saat dia berbicara, dia bergerak dan menyerang musuh kota Xiaoyao. Kamu rekan rendahan, kamu benar-benar ingin membunuh. Tuan kota muda menatap Duan Jinming dengan mata terbuka lebar dan meraung keras. Haha, sebentar lagi, Raja Naga kita akan membunuh ayahmu. Tanpa ayahmu, kamu pikir kamu siapa? Anda memanggil saya rendahan, tetapi menurut Anda siapa Anda di depan saya? Duan Jinming meraung dengan marah, dan 10 lengan muncul di belakangnya dalam sekejap. Setiap lengan memancarkan cahaya keemasan dan api merah menyala. Dia seperti makhluk mitos. Dia mengangkat palu api merah menyala dan langsung menyerang tuan kota muda itu. Tidak, dasar, pergilah. Tuan kota muda itu berteriak ketakutan. Hong! Dengan suara nyaring, palu api mendarat di susunan di depannya. Riak muncul di arai. Hong hong hong. 3 serangan mengerikan lainnya. Niat membunuh yang kuat keluar dari mata Duan Jinming. Retakan. Segera, suara pecahnya formasi arai terdengar. Tidak, jangan bunuh aku. Melihat formasi susunan di depannya pecah, tuan kota muda itu berteriak minta tolong dengan wajah penuh ketakutan. Namun, semua orang di kota Xiaoyao dibantai oleh anggota Istana Naga. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk peduli dengan kota muda Lord Now? Bing, pada saat ini, wali kota Xiaoyao mendengar putranya memohon belas kasihan di langit. Dia melebarkan matanya dan berteriak dengan dingin. Jika kamu ingin membunuh anakku, mati. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia melambaikan tangannya dan pancaran angin yang menyilaukan sepertinya mampu merobek ruang saat menebas ke arah Duan Jinming. Kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Di sisi berlawanan, Wang Xian membuka mulutnya dan batu kilangan 5 elemen muncul. Aliran energi destruktif menyerang pancaran angin. Berdengung, energi bertabrakan dan pancaran angin menghilang seketika. Menekan, hari ini, kamu akan dihancurkan bersama kota Xiaoyao. Wang Xian meraung keras. Batu kilangan 5 elemen berputar dan aliran energi yang menakutkan menyerang wali kota Xiaoyao. Bahkan ada aliran energi yang ditembakkan ke arah ahli alam kekosongan berwawasan tingkat keempat dari kota Xiaoyao di bawah. Mereka berdiri di ketinggian 10.000 meter sementara ahli alam kekosongan lainnya berada di ketinggian 4.000 hingga 5.000 meter. Seluruh langit di atas kota Xiaoyao seperti ujung dunia. Hati-hati. Pada saat ini, ahli alam kekosongan berwawasan tingkat keempat yang bertarung dengan puluhan ahli istana naga di bawah merasa ngeri ketika mereka melihat energi destruktif yang tiba-tiba menembak ke arah mereka dari langit. Mereka meraung ketakutan. Namun, masih ada 2 seniman bela diri kosong berwawasan tingkat keempat yang tidak dapat menghindari serangan Wang Xian meskipun dikepung oleh anggota Istana Naga. 2 jeritan sengsara bergema di langit. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di langit, wali kota Xiaoyao, yang memiliki ratusan pedang panjang berputar di sekelilingnya, terkejut saat melihat pemandangan di bawahnya. Hehe, aku bisa dengan mudah mengalihkan perhatianku dari berurusan denganmu. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan berbicara kepada wali kota Xiaoyao dengan tenang. Ekspresi wali kota Xiaoyao sedikit berubah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Pada saat ini, jeritan putus asa wali kota muda terdengar dari bawah. Bab 1406 kota Xiaoyao dihancurkan. Tuan kota muda sudah mati. Tuan kota muda sudah mati. Tuan kota muda sebenarnya sudah mati. Sudah berakhir. Di langit, 2 penguasa peringkat 4 yang sangat kosong terbunuh. Petik 2. Tanda seru. Ketika tangisan sengsara tuan kota muda terdengar, semua orang di kota Xiaoyao melihat ke arah itu. Di mata mereka, di samping pemuda dari klan Palu Api peringkat ketiga yang sangat kosong,
mayat tuan kota muda mereka terbaring di sana. Mata tuan kota muda itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mungkin dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati di mulut ras tercelai yang dia bicarakan. Mungkin seluruh kota Xiaoyao tidak pernah menyangka bahwa bencana di kota Xiaoyao disebabkan oleh ras tercelai yang mereka bicarakan. Tentara, tuan kota-kota Xiaoyao meraung dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Matanya perlahan berubah menjadi merah darah dan ratusan pedang sitraf di sampingnya mengeluarkan suara dentang. Sidang telah dimulai. Wang Xian menatap wali kota-kota Xiaoyao, mengayunkan tubuhnya, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Gunung Xiaoyao, telah menyia-nyiakan lebih dari 100 tahun hidupku? Pergi ke neraka. Wali kota-kota Xiaoyao meraung keras dengan ekspresi ganas. Pedang interpretasi kosong berputar satu demi satu, membawa ketajaman yang kuat saat mereka melesat melintasi langit. Batu kilangan 5 elemen, putar. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. 5 batu asa unsur dengan radius 2 km di atas kepalanya menabrak 5 batu asa unsur. Bang, bang, bang. 5 batu asa unsur dengan radius 2 km memiliki ketebalan beberapa ratus meter. Ketika 5 batu asa unsur mendarat di batu asa, tidak ada satu pun jejak yang tertinggal. Hehe, dengan kekuatan iblis pedang tanpa nama, kamu baru ada selama lebih dari 100 tahun. Bing Hanzi telah ada selama lebih dari 4000 tahun. Namun dia masih terbunuh secara langsung. Dari bawah, orang-orang dari Sekte Gunung Bambu memandang ke arah langit. Ketika mereka melihat Wang Xian berubah menjadi makhluk yang menakutkan itu, batu kilangan hitam pekat itu mulai berputar. Senyum muncul di wajah mereka. Mereka memandang wali kota-kota Xiaoyao dengan jijik. Setelah pertarungan singkat barusan, mereka yakin bahwa wali kota-kota Xiaoyao lebih rendah dari Bing Hanzi. Adapun Bing Hanzi, dia telah dibunuh oleh Wang Xian. Kali ini, kita akan bertarung berdampingan dengan Lord Nameles Sword Demon. Di masa depan, Sekte Gunung Bambu kita pasti akan naik ke puncak. Orang-orang dari Sekte Gunung Bambu saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jangan bunuh aku. Saya menyerah. Saya menyerah. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan dan ketakutan datang dari bawah. Mereka telah runtuh. Semua keluarga aristokrat dan pembangkit tenaga listrik dari kota Xiaoyao telah benar-benar runtuh setelah Wang Xian membunuh 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 4 yang mendalam. Monyet iblis setinggi 7 hingga 8 meter melayang di udara, memegang busur dan anak panah di tangan mereka. Ada juga prinsip pedang logam yang penuh dengan niat membunuh. Keluarga berpengaruh di kota Xiaoyao tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para elit Istana Naga. Di langit, banyak pembangkit tenaga listrik tahap bela diri yang dalam sedang sekarat dengan cepat. Mayat mereka jatuh ke tanah. Beberapa orang di kota Xiaoyao mulai putus asa. Mereka tidak bisa lepas dari serangan pihak lain sama sekali. Ini, kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini anggota Istana Naga, bawahan lain dari Raja Naga? Ini sangat menakutkan. Ya dewa, kita akan hidup dengan sekelompok ahli seperti itu di masa depan. Saya tidak bisa membayangkannya. Haha, para ahli ini akan menjadi saudara kita di masa depan. Klan Firehammer kita akan bangkit sepenuhnya. Kita harus berkultivasi dengan baik di masa depan. Raja Naga memberitahu kami bahwa garis keturunan kami luar biasa dan kami akan menjadi ahli di masa depan. Di tengah manor yang hancur, lebih dari 2000 anggota klan Firehammer berdiri di sana dan melihat ke medan perang dengan kaget. Para ahli Istana Naga yang datang menjemput mereka membunuh musuh mereka seperti dewa perang. Mereka berdiri di tanah murni di kota Xiaoyao. Kota Xiaoyao akan dihancurkan. Itu akan hancur total. Semua anggota klan emas-emas berdiri di samping klan Palu Api. Karena mereka berasal dari klan emas berlapis emas, pemimpin klan Palu Api memanggil mereka ke sini. Mereka melihat pemimpin klan yang sudah dikenal dan prajurit kuat yang sudah dikenal di kota Xiaoyao mati satu persatu. Bahkan tuan muda kota Xiaoyao meninggal di tangan calon menantu mereka. Adapun Liu Shaohua, tuan muda tertua dari keluarga Liu. Orang seperti ini tidak layak untuk serangan pribadi Duan Jinming, juga tidak layak untuk serangan seniman bela diri yang mendalam. Di babak pertama serangan, dia dibunuh oleh anggota Istana Naga. Adapun para pangeran dan putri dari 7 atau 8 dinasti, mereka seperti semut di sini. Mereka dengan mudah dibunuh. Menatap ke langit,
orang bisa melihat mayat seorang seniman bela diri yang jatuh dari waktu ke waktu. Mereka sangat akrab dengan seniman bela diri kekosongan yang mendalam itu. Aku berjalan dalam terang dan gelap, aku adalah utusan cahaya, aku adalah juru bicara kegelapan. Kegelapan dan cahaya, cross kill. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang datang dari langit. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang dengan cepat berbalik untuk melihat ke langit. Sekitar 3.000 meter ke kanan, ruang hitam putih itu sepertinya telah menemui lubang hitam. Kegelapan dan cahaya terhubung ke kota. Langit kembali normal, dan lelaki tua itu muncul di hadapan semua orang. Dia adalah mantan pelayan air di kota Xiaoyao, dan sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 5 yang mendalam tingkat kelima. Menurut pelayan air, ini adalah pertempuran pertamanya sejak dia menerobos. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan tubuhnya berlumuran darah. Di sekitar beberapa bagian vital tubuhnya, terdapat luka yang nyaris fatal. Saat ini, di depan pelayan air, ada air terjun besar dengan panjang sekitar 2.000 meter yang terkondensasi dari energi. Air terjun jatuh dari langit. Dia berdiri di depan air terjun, membuat dia yang terluka terlihat sangat kejam. Perlindungan air terjun Bima Sakti. Butler memegang tongkat yang cerah di tangannya dan meraung. Weng, ruang dan waktu sepertinya membeku. Di sisi berlawanan, salib putih dan hitam berkilat dan muncul di depan kepala pelayan. Salib melintas. Itu melewati air terjun dan pelayan air. Air Bima Sakti perlahan menghilang. Tubuh pelayan air turun dari ribuan meter di langit menuju kota Xiaoyao. Pakar interpretasi kekosongan tipe 5 yang tersembunyi di kota Xiaoyao telah jatuh. Ini adalah awal dari kehancuran kota Xiaoyao. Seorang ahli interpretasi kekosongan tipe 5 dibunuh oleh seorang ahli yang kuat dari Istana Naga. Di sekitarnya, ketika penduduk kota Xiaoyao melihat tubuh turun dari langit, mereka semua gemetar. Mereka tahu bahwa era penguasa kota telah berakhir. Apakah kota Xiaoyao akan bertahan atau tidak masih belum diketahui. Kecuali, penguasa kota dapat membunuh semua musuh, tetapi apakah itu mungkin? Seorang warga melihat perang di langit dari jauh. Dapat dikatakan bahwa setelah perintah kota Xiaoyao dikeluarkan, kota Xiaoyao akan dihancurkan. Bab 1407 kota Xiaoyao dihancurkan. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, dinasti kami bersedia tunduk pada dinasti Naga Phoenix, jangan bunuh aku. Dinasti Jin Liang kami bersedia tunduk, jangan bunuh kami. Tanda seru, saat ahli ranah interpretasi kekosongan peringkat 5 terbunuh di kota Xiaoyao, pakar ranah interpretasi kosong yang bertarung dengan Istana Naga di langit jatuh ke dalam keputusasaan. Dinasti telah bertarung dengan anggota Istana Naga dengan hati-hati sejak awal. Di antara mereka, tingkat kematian adalah yang paling sedikit. Sekarang setelah mereka melihat situasi ini, penjaga pagar ini mengerti bahwa jika mereka tidak tunduk, mereka pasti akan mati. Setelah mereka mati, dinasti mereka akan diinjak-injak sampai mati oleh para ahli dari dinasti Naga dan Phoenix. Para ahli dinasti dengan cepat memohon belas kasihan anggota Istana Naga. Lebih dari selusin ahli alam hampa berwawasan berkerumun bersama, membungkuk, dan memohon kepada anggota Istana Naga yang mengelilingi mereka dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki martabat sebagai seorang ahli. Menghadapi hampir 100 ahli alam hampa berwawasan yang mengelilingi mereka, mereka tidak berani mempertahankan martabat sedikit pun. Ledakan, berlutut dan tunggu hukumanmu. Tepat pada saat ini, jarum penenang lautan besar menyapu kehampaan, membawa kekuatan yang menakutkan. Sosok Aokitian setinggi 10 meter berdiri di udara, memegang dewa jarum penenang lautan di tangannya. Dia seperti jenderal yang liar dan perkasa, memelototi mereka semua. Ya, kami akan berlutut, kami akan berlutut. Ekspresi para ahli dinasti berubah drastis. Mereka mengertakkan gigi dan terbang ke bawah. Celepuk. Seorang ahli interpretasi kekosongan peringkat 3 berlutut di tanah. Sebuah retakan muncul di tanah yang kokoh. Pakar itu menundukkan kepalanya dan berlutut di sana tanpa daya. Celepuk. Celepuk. Para ahli berlutut di tanah. Mereka semua adalah bangsawan, menteri, dan jenderal dinasti. Mereka semua adalah tahanan. Di bawah,
Anggota klan Firehammer melihat para ahli yang berlutut di tanah. Orang-orang ini semua adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa. Dulu, saat menghadapi kelompok ahli ini, mereka tidak berani menatap langsung ke arah mereka dan hanya membungkuk. Sekarang, mereka semua berlutut di depan mereka, menunggu penilaian mereka. Kami juga menyerah, kami juga menyerah. Ketika para ahli dari keluarga bangsawan di kota Xiaoyao melihat pemandangan ini, mereka pun berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Bunuh orang-orang di kota Xiaoyao. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi kota Xiaoyao di dunia. Namun, suara keras Aokitian menyapa mereka. Auman mengaum-mengaum. Demon Monkey meraung dan melanjutkan pembantaian. Setelah menyerah kepada lebih dari selusin ahli alam hampa yang berwawasan, hanya selusin atau lebih ahli alam hampa yang berwawasan luas di kota Xiaoyao yang terbunuh. Di antara mereka, 3 ahli alam hampa berwawasan tingkat keempat sedang berjuang dengan sengit, wajah mereka penuh keputusasaan. Membunuh. Suara pembunuhan lainnya terdengar. Kali ini, 300 ahli tahap bela diri dari Istana Naga menyerbu ke depan. Tenggelam. Selusin atau lebih ahli tahap bela diri kekosongan yang mendalam dari kota Xiaoyao langsung tenggelam oleh serangan yang mengerikan. Di seluruh kota Xiaoyao, puluhan juta orang mengangkat kepala untuk menyaksikan pertempuran hebat ini. Mereka melihat para ahli tahap bela diri yang mendalam dari kota Xiaoyao yang tenggelam. Satu putaran serangan, hanya satu putaran serangan. Selusin sosok yang tersisa jatuh ke tanah. Di bawah mereka, semua murid elit dari keluarga bangsawan kota Xiaoyao telah lama berubah menjadi mayat. Hampir 10.000 mayat menutupi sekeliling. Pertempuran ini berlangsung kurang dari 10 menit. Kemenangan besar, kemenangan lengkap. Semua orang bahkan menemukan bahwa tidak ada anggota Istana Naga yang mati. Mendesis. Orang-orang biasa di kota Xiaoyao memandang dengan kagum di wajah mereka. Pada saat ini, seluruh kota Xiaoyao terdiam. Angin dan awan tak berujung, ratusan pedang kembali ke sekte. Pada saat ini, suara keras datang dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Dalam pandangan mereka, penguasa kota-kota Xiaoyao melayang di langit, pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Di belakangnya, pedang panjang yang mempesona berputar perlahan di belakangnya. Sebagai wali kota-kota Xiaoyao, semua 100 pedang terbang berada di alam hampa yang dalam. Pedang panjang alam hampa yang dalam dipasangkan dengan idola Dharma dari tingkat kelima alam hampa yang dalam. Wali kota-kota Xiaoyao melepaskan serangannya yang paling mempesona. Wosh Wosh Wosh. Membunuh. Pedang panjang perlahan-lahan ditutupi oleh energi dari atribut angin. Setiap longsword panjangnya sekitar 1000 meter. Lebih dari 100 pedang panjang sepanjang 1000 meter, terlihat dari jauh dan dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Mengaum, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Saat pedang panjang menyerang, 5 naga dewa mengeluarkan suara gemuruh pada pabrik penggilingan 5 elemen yang sangat besar di langit. Mereka berlari kencang di penggilingan, dan aliran energi dari 5 elemen berputar tanpa henti. Ledakan, ledakan, ledakan. Longsword mendarat di penggilingan satu demi satu. Yang paling akhir dari bumi, pertahanan. Wang Xian berteriak pelan. Mengaum. Di gilingan 5 elemen, naga dewa bumi mengaum. Seluruh penggilingan dari 5 elemen memancarkan aura tebal dan berat saat menahan serangan pedang tajam. Mengaum. Penggilingan dari 5 elemen bergetar sedikit di bawah serangan. Ketika pedang tajam terakhir mendarat di atasnya, Wang Xian meraung. Tubuhnya yang panjangnya 50 meter langsung menyerang wali kota Xiaoyao. Di bawah sinar matahari, sisik naganya berkilauan dengan kilau. Dia memiliki cakar naga yang tajam, kepala naga yang agung, dan ekor naga yang besar. Ayunan ekor naga surgawi. Wang Xian mengayunkan ekor naganya secara horizontal dan langsung menyerang wali kota Xiaoyao dengan kekuatan yang menakutkan. Angin tanpa beban. Wali kota Xiaoyao meraung dan mengelak ke samping. Bisakah kamu menghindarinya? 5 elemen pengekangan. Pancaran 5 warna keluar dari mata Wang Xian. Dengan gelombang cakar naganya, gelombang kekuatan penahan mengelilinginya. Tidak baik. Wali kota Xiaoyao merasa ngeri. Energi atribut angin yang tebal di tubuhnya membentuk perisai angin yang sangat besar. Ledakan. Namun, ketika ekor naga Wang Xian mendarat di atasnya, perisai angin runtuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam pertarungan jarak dekat, naga suci tidak lebih lemah dari ras manapun.
Bang! Kekuatan yang mengerikan menyebabkan tubuh wali kota Xiao Yao berubah seketika. Ekspresinya berubah drastis saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya tidak pasrah dengan ini. Tunggu saja, aku akan datang untuk balas dendam. Wali kota Xiao Yao memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Tatapannya menyapu area di bawah dan ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergerak dan dia meraung sebelum dia terbang ke belakang. Kamu terlalu naif untuk berpikir untuk pergi. Berdengung. Wang Xian memandang wali kota Xiao Yao yang melarikan diri. Batu kilangan 5 elemen di atasnya bergetar sedikit dan menyerbu ke depan dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Batu kilangan 5 elemen membawa kekuatan yang menakutkan dan mendarat langsung di wali kota Xiao Yao. Ah! Dia meraung kesakitan saat tubuhnya mencoba melepaskan diri dari batu kilangan 5 elemen. Namun, batu kilangan 5 elemen, yang memiliki keliling sekitar 2 km, menekan tubuhnya yang seperti semut dan menabrak ke depan. Ledakan. Suara yang sangat mengejutkan terdengar. Retak-retak-retak. Pada saat ini, semua orang menyaksikan dengan ngeri saat 5 elemen Millstone menabrak puncak gunung 10.000 meter di belakang kota Xiao Yao. Gunung itu perlahan retak terbuka. Itu perlahan runtuh. Bab 1408 panen yang mengerikan. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom. Di belakang kota Xiao Yao, puncak setinggi 10.000 meter runtuh, seolah itu adalah tanda kehancuran seluruh kota Xiao Yao. Tanda seru, bebatuan berguling ke bawah, dan air terjun mengalir tidak teratur. Beberapa orang bermata tajam melihat mayat yang dikenalnya mengalir di air terjun. Semua orang di kota Xiao Yao menatap kosong pada pemandangan ini, mata mereka sedikit melebar. Gunung setinggi 10.000 meter itu runtuh. Kota Xiao Yao juga runtuh. Semua orang mengangkat kepala dan melihat makhluk menakutkan setinggi 50 meter di langit. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Makhluk menakutkan ini bahkan tidak mengalami luka sedikit pun setelah membunuh wali kota Xiao Yao. Selain serangan terakhir, sisa waktu, dia mengendalikan batu kilangan raksasa yang menakutkan itu. Wang Xian mengamati mayat wali kota Xiao Yao dan melihat ke bawah ke seluruh kota Xiao Yao. Mengaum, dia mengeluarkan raungan lembut dan raungan naga bergema di seluruh kota Xiao Yao. Di masa depan, tidak akan ada lagi kota Xiao Yao di dunia ini. Dia meraung keras dan mengayunkan tubuhnya saat dia turun ke tanah. Berdengung. Setelah mendarat di tanah, Wang Xian segera kembali ke wujud naganya. Tuan Wang tidak terkalahkan. Saat dia mendarat di tanah, orang-orang dari Sekte Gunung Bambu bergegas maju dan berteriak keras. Rajaku tidak terkalahkan. Anggota klan Firehammer berjalan maju dengan wajah berapi-api dan berteriak dengan hormat. Rajaku tidak terkalahkan. Setelah menyaksikan kekuatan Raja Naga mereka dan kekuatan anggota Istana Naga, wajah anggota klan Palu Api dipenuhi dengan kebanggaan. Baiklah, Wang Xian melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang orang-orang dari Sekte Gunung Bambu dan berkata, kamu dapat melakukan perjalanan kembali ke Sekte terlebih dahulu sebelum menuju ke Istana Kekaisaran Naga dan Dinasti Phoenix. Ya Pak. Kami akan melapor ke ketua sekte dan segera menuju ke dinasti Naga dan Phoenix. Para ahli dari Sekte Gunung Bambu mengangguk karena terkejut. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat dalam pertempuran ini. Mereka tidak tahu hubungan antara Istana Naga dan Kerajaan Naga dan Phoenix, tetapi mereka yakin bahwa semua kekuatan dalam radius 100.000 km akan dikocok. Dan Kekaisaran Naga dan Phoenix kemungkinan besar akan mengendalikan semua kota dalam radius 100.000 km. Melihat 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, semua orang dari Sekte Gunung Bambu sangat yakin. Kekaisaran Anda harus sangat jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekaisaran Naga dan Phoenix akan mengambil alih semua kotamu dan menyapu 6 arah. Wang Xian memandangi lusinan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas yang berlutut di tanah dan berkata tanpa ragu. Ya Pak, kami pasti akan bekerja sama. Para ahli dari dinasti menganggukkan kepala dengan ekspresi pahit. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Dalam waktu singkat ini, mereka sudah mengambil keputusan. Dinasti Naga dan Phoenix memiliki 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Nyatanya,
Tidak ada kerajaan yang bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu dalam radius 100.000 kilometer atau 200.000 kilometer. Hanya masalah waktu sebelum mereka ditundukkan atau ditaklukkan. Jika mereka ingin mendapatkan posisi yang baik sekarang, mereka tidak bisa seperti Kekaisaran Jinliang. Kekaisaran Jinliang telah diurus oleh para ahli dari Istana Naga sebelumnya. Sekarang, tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Keluarga emas berlapis emas. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba melihat ke arah anggota keluarga emas berlapis emas. Tuanku, aku di sini. Aku di sini. Anggota keluarga emas berlapis emas sedikit gemetar di bawah kepemimpinan leluhur emas berlapis emas dan pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kosong tingkat 3. Mereka buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Mereka berlutut di tanah dan dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak dibutuhkan. Bangun. Wang Xian melambaikan tangannya dan sikap yang mengesankan membuat mereka berdiri. Kamu berdosa. Namun, karena fakta bahwa wanita dari keluarga emas-emas menikah dengan jenderal masa depan Istana Naga, Duan Jinming, kamu akan diampuni. Sekarang, kamu akan memimpin anggota Istana Naga untuk mengumpulkan semua barang berharga di seluruh kota Xiaoyao. Mereka tidak akan diminta untuk menyerahkan barang-barang milik keluarga biasa. Di masa depan, keluarga emasmu yang disepuh emas bisa pergi ke dinasti Naga Phoenix dan menjadi pejabat atau hanya sebuah keluarga. Wang Xian berkata kepada mereka dengan tenang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami pasti akan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih, Raja Naga. Semua orang dari keluarga emas berlapis emas segera berterima kasih padanya. Gilded Gold Yan juga penuh rasa terima kasih. Anggota klan emas berlapis emas tahu bahwa apa yang terjadi hari ini bukanlah hal yang buruk bagi klan emas berlapis emas mereka. Nyatanya, itu adalah hal yang sangat baik. Dengan pentingnya Raja melekat pada Duan Jinming pasti akan menjadi pejabat tinggi Istana Naga di masa depan. Dan menantu mereka adalah Duan Jinming. Hanya reputasi ini saja yang bisa membuat klan emas mereka berdiri di puncak benua ini. Sepertinya kita harus menjilat Yan Yan dan menantu ini di masa depan. Semua anggota keluarga emas berlapis emas saling memandang. Namun, kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua yang berdiri di samping memandang Duan Jinming dan kakak perempuan ketiga mereka dengan bingung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Demon Beast muda, yang rendah di mata mereka, akan naik ke awan dan terbang ke langit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saudara perempuan ketiga mereka akan menjadi seseorang yang harus disukai oleh seluruh klan emas berlapis emas di masa depan. Ini membuat mereka terlihat sedikit malu. Orang harus tahu bahwa mereka biasanya tidak memperlakukan saudara perempuan ketiga mereka dan Duan Jinming dengan sangat baik. Tuan Istana Naga, ikuti aku. Kami akrab dengan setiap klan di kota Xiaoyao. Kami akan membawamu ke sana. Keluarga Gilded Gold berkata kepada anggota Istana Naga. Ikan todak emas menemani mereka untuk mencari harta karun keluarga di kota Xiaoyao. Semua keluarga di kota Xiaoyao telah berpartisipasi dalam misi ini untuk menghancurkan mereka. Sekarang setelah mereka dihancurkan, harta karun itu harus diambil. Keluarga-keluarga ini menguasai 95% sumber daya di kota Xiaoyao. Belum lagi wali kota kota Xiaoyao. Wali kota-kota Xiaoyao memiliki beberapa ratus pedang panjang dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Orang bisa membayangkan betapa kayanya dia. Menurut perkiraan Wang Xian, seluruh kota Xiaoyao bernilai setidaknya 10 hingga 20 triliun batu roh kelas menengah. Ini tidak berlebihan. Orang harus tahu bahwa barang-barang yang dilelang dalam pelelangan raja bernilai 10 hingga 20 triliun batu roh kelas menengah. Adapun 10 hingga 20 triliun batu roh kelas menengah, kota Xiaoyao perlu menarik 10% darinya. Itu adalah 1 hingga 2 triliun batu roh kelas menengah. Hanya tuan kota Xiaoyao saja yang memiliki lebih dari 10 triliun sumber daya. Termasuk semua keluarga, itu pasti sumber daya yang mengerikan. Setelah mendapatkan semua sumber daya di kota Xiaoyao, kekuatanku hampir bisa dinaikkan satu tingkat. Saat Wang Xian memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahnya. Selanjutnya, mayat para ahli bisa meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Setelah membantu Feng Luan menyapu 30 dinasti di sekitarnya, kekuatan Istana Naga akan menerima peningkatan yang mengerikan. Dia bergerak dan terbang menuju kediaman wali kota-kota Xiaoyao, mengumpulkan semua barang di dalamnya. Raja Naga, kumpulkan semua item. 2 jam kemudian,
Keluarga emas berlapis emas memimpin Istana Naga ke wilayah raja di tengah dan berkata dengan lantang. Bab 1409 kembali ke istana. Di zona raja di pusat kota Xiaoyao, semua anggota klan Fire Hammer berada di belakang Wang Xian. Sekelompok anggota dari Istana Naga dan klan emas-emas berjalan satu demi satu dan menyerahkan cincin interspatial kepadanya. Kembali ke istana. Tanda seru tanda seru. Wang Xian melihat item di cincin interspatial. Senyum muncul di wajahnya saat dia berteriak pelan. Klan Fire Hammer terletak di tengah. Berkumpul. Kalian semua, ikuti di kiri dan kanan. Mou Zesen berkata kepada semua orang dari klan Fire Hammer. Dia menyapu pandangannya ke seluruh klan emas berlapis emas serta para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dari beberapa kerajaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan lembut dipancarkan dari mulut naga banjir. Kesembilan naga banjir mengayunkan tubuh mereka dan tiba di depan. Kursi naga muncul di belakang. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan mendarat di kursi naga. Pindah kembali ke istana. Ikan todak emas berteriak pelan. Naga itu terbang menuju istana naga. Berdengung. Orang-orang dari divisi panah mata surgawi melambaikan tangan mereka. Embusan angin kencang menyelimuti klan palu api. Anggota klan Fire Hammer semuanya berada di level Transcendent 4 atau 5. Kecepatan terbang mereka terlalu lambat. Dengan ahli alam hampa yang berwawasan luas dari divisi panah mata surgawi yang memimpin mereka, kecepatan mereka juga tidak lambat. Ledakan. Ketika hampir 4.000 anggota Istana Naga terbang ke langit, aura menakutkan mereka menyebabkan penduduk sekitar kota Xiaoyao melebarkan mata mereka. Siapa yang mengira bahwa karena klan palu api, seluruh kota Xiaoyao akan dimusnahkan, dan semua ahli dan keluarga aristokrat akan mati. Bahkan wali kota Xiaoyao, orang terkuat di area seluas 100.000 kilometer, terbunuh. Orang-orang memandangi anggota Istana Naga yang menghilang dengan kagum dan kaget. Kota Xiaoyao akan dihancurkan hanya namanya saja. Segera, seluruh kota akan diambil alih oleh dinasti Naga Phoenix. Istana Naga, anggota klan Palu Api melayang di udara sejauh 1.000 meter. Mereka melihat pemandangan di sekitar mereka dan kota Xiaoyao yang menghilang dengan kerinduan di hati mereka. Istana Naga akan menjadi tempat kelahiran baru mereka. Dalam perjalanan pulang, Wang Xian membutuhkan waktu 4 hari penuh untuk membawa lebih dari 2.000 anggota klan Fire Hammer. Wang Xian memberitahu Feng Luan sebelumnya dan memintanya untuk mengambil beberapa pembangkit tenaga listrik dari dinasti serta anggota klan emas-emas. Setelah itu, dia membawa klan Palu Api dan menuju ke Istana Naga. Klan Fire Hammer Anda awalnya memiliki garis keturunan spesies naga emas api dan termasuk dalam spesies air. Hari ini, kamu telah kembali dan akan menjadi orang pertama yang menerobos gerbang naga. Ketika dia tiba di depan Istana Naga, Wang Xian berbicara kepada semua anggota klan Fire Hammer. Ya Dewa, ini adalah Istana Naga. Ini hanya sebuah istana besar yang terletak di dasar laut. Daerah ini setidaknya 100 km. Ini tidak jauh lebih kecil dari kota Xiaoyao. Terlebih lagi, bangunan ini terlalu mengejutkan. Aku bisa merasakan semacam ketertarikan dari garis keturunan di dalam. Ini akan menjadi rumah kita di masa depan. Semua anggota klan Fire Hammer terbelalak kaget saat melihat Istana Naga yang megah di depan mereka. Bangunan besar yang berdiri di dasar laut ini benar-benar menakutkan. Mari mulai menerobos gerbang naga. Tidak semua makhluk bisa masuk ke Istana Naga. Mereka yang memiliki bakat buruk tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Naga. Pemimpin klan Fire Hammer meminta beberapa informasi kepada anggota Istana Naga dalam perjalanan dan berkata kepada semua manusia. Ya, anggota klan Fire Hammer tampak sedikit gugup saat mereka bergegas menuju gerbang naga. Saat mereka memasuki gerbang naga, mereka merasakan perlawanan yang kuat. Namun, mereka memiliki garis keturunan dari spesies naga puncak Istana Naga, sehingga perlawanan tidak menghentikan mereka. Sungguh esensi spiritual yang kaya. Terlalu kaya. Wow, apakah ini Istana Naga kita? Itu begitu indah. Anggota klan Fire Hammer masuk satu per satu. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Raja Naga. Pada saat ini, Aonu dan Aosia terbang mendekat dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Selesaikan klan Palu Api dan bawa mereka berkeliling Istana Naga. Juga, suruh Perdana Menteri Gui membawa mereka ke kolam naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Juga,
biarkan Gilded Gold Yan masuk ke Dragon Pool juga. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Udang Ao dan Ao Eve segera mengangguk. Kolam Naga. Terima kasih, Raja Naga. Duan Jinming dan kepala suku Fire Hammer tampak bersemangat dan langsung berteriak hormat. Hehe, Wang Xian tersenyum dan terbang langsung ke lokasi Balai Raja Naga. Jinming, apakah kolam naga itu? Pemimpin klan, apakah kolam naga itu? Jin Yan dan klan Fire Hammer bertanya dengan rasa ingin tahu. Biarkan dua penguasa istana naga memperkenalkannya padamu. Pemimpin klan Fire Hammer memandang Ao Udang dan Ao Nu dan berkata dengan hormat. Tidak perlu terlalu hormat. Istana naga kita memiliki istana Raja Naga, kolam naga, gua naga, dan ladang naga, yang merupakan 4 tempat yang lebih penting. Istana Raja Naga adalah tempat Raja Naga menangani urusannya. Gua Naga adalah tempat tinggal para murid Istana Naga, dan ladang naga adalah tempat mereka melatih keterampilan mereka. Adapun kolam naga, itu juga disebut kolam transformasi naga. Anda dapat meningkatkan basis kultivasi Anda dan berevolusi menjadi spesies naga lainnya. Aonu terus memperkenalkan sambil tersenyum, saat ini ada 4.000 anggota Istana Naga. Termasuk Anda, ada total lebih dari 6.000 anggota. Saat ini, ada 8 pemimpin. Ya Dewa, sebenarnya ada 600 ahli alam kekosongan berwawasan luas di Istana Naga kita. Hanya ada 6.000 anggota yang tinggal di Majestic Palace dalam radius lebih dari 100 km. Ya Dewa. Ketika anggota klan Fire Hammer mendengar perkenalan Aonu, mereka semua melebarkan mata karena terkejut. Evolusi garis keturunan kita akan memungkinkan kita untuk menjadi klan naga surgawi. Kita dapat dengan mudah menerobos ke alam kekosongan yang mendalam, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Wajah pemimpin klan Fire Hammer dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Gilded Gold Yan sedikit linglung. Kekuatannya saat ini hanya berada di level 7 dari alam luar biasa. Dia tidak dianggap lemah di antara manusia. Mungkin sulit untuk menembus alam kekosongan yang berwawasan luas di masa hidup ini. Namun, selama seseorang memasuki kolam transformasi naga, alam kekosongan yang berwawasan hanyalah titik awal. Kesempatan ini terlalu menakutkan. Raja Naga, Nona Feng Luan dan para Ratu Naga ada di sini. Kurang dari 1 jam setelah Wang Xian kembali ke Istana Raja Naga, Perdana Menteri Gui datang melapor. Wang Xian, berita yang kamu bawa kali ini benar-benar membuatku lengah. Saya melakukan perjalanan ke kota Xiaoyao dan menghancurkannya. Sekelompok gadis mengikuti Feng Luan masuk. Mereka berjalan menuju Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Hehe. Bagaimana? Dinasti dalam radius lebih dari 100.000 kilometer sedang menunggu Anda untuk merebutnya kembali. Kapan Anda akan mengambil tindakan? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu mencoba melelahkan saudari Feng Luan sampai mati? Masalah keempat kerajaan belum diselesaikan dan Anda sudah mulai merebut kembali 7 hingga 8 kerajaan. Masih ada lebih dari selusin lainnya. Su Qing dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Hehe, aku tidak pernah menyangka kerajaan Naga Phoenix akan berkembang begitu cepat. Jika saya mengembangkannya sendiri, bahkan dengan pengalaman masa lalu saya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menaklukkan lebih dari selusin kerajaan. Feng Luan memandang Wang Xian dengan gembira. Senang rasanya memiliki seseorang untuk diandalkan.